Keruntuhan kerajaan Majapahit di era Prabu Udara ya, sisa-sisa kerajaan Majapahit itu ternyata harus berakhir di tangan Prabu Udara atas serangan Sunan Kudus dari Demak. Dan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka kerajaan yang paling kuat di tanah Jawa pada saat itu adalah kerajaan Demak. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sejarah dan Misteri. Ya, kepada episode kali ini kita akan melanjutkan sejarah berdirinya Kadipaten Jipang. Dan sekarang kita memasuki fase-fase menjelang krusial bagaimana sejarah Kadipaten Jipang itu, dan dengan tokoh yang paling sentral yaitu Sang Adipati Arya Penangsang yang menjadi tokoh sentral berdirinya Kadipaten Jipang dan mempengaruhi jalannya sejarah setelahnya juga, kawan-kawan semuanya. Bagaimana lanjutan perjalanan dan sejarah berdirinya Kadipaten Jipang? Tetap di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, kawan-kawan semuanya, berdirinya Kerajaan Demak dengan rajanya Raden Fatah ini menjadikan kekuasaan Demak era Raden Fatah ini meneruskan kekuasaan Majapahit, kecuali Majapahit seberang timur ya, area-area Blambangan. Menurut sejarah, kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Demak ini meliputi hampir semua wilayah di Jawa Tengah sampai di Malang, dan untuk yang wilayah Jawa Barat itu Kesultanan Banten dan Cirebon juga mengakui kekhalifahan Kesultanan Demak. Ya, mereka tunduk dan mengakui kekhalifahan Demak itu karena Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama dan satu-satunya di tanah Jawa. Yang pertama dan satu-satunya. Ya, teman-teman semuanya, Kesultanan Demak di eranya Raden Fatah ini kembali menyatukan wilayah-wilayah bekas Mandala dari Majapahit di bawah Kesultanan Demak. Ya, setelah Majapahit runtuh itu memang banyak sekali wilayah-wilayah bekas Mandala kerajaan Demak itu memisahkan diri. Dan Raden Fatah menaklukkan mereka baik suka atau enggak. Ya, terjadi penaklukan-penaklukan di wilayah-wilayah yang dulunya itu adalah bekas kerajaan Mandalanya Majapahit. Dan Raden Fatah di sini memfokuskan untuk meningkatkan syiar Islam. Pendakwah-pendakwah yang pada saat itu diperankan oleh Wali Songo itu gencar sekali melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Di samping itu, kekuatan militer kerajaan Demak pun itu diakui, baik untuk kekuatan di darat maupun di laut. Lalu saga atau cerita tentang ketangguhan dan kebesaran kerajaan Demak pun itu sedikit terusik dengan kedatangan Portugis di kerajaan Malaka. Ya, datangnya Portugis di kerajaan Malaka ini menyebabkan perdagangan yang dilakukan oleh Demak dan Malaka ini terhambat. Dan bukan hanya Demak dan Malaka, kawan-kawan semuanya. Perdagangan dari Gujarat maupun dari Cina menuju ke Malaka dan Demak ini pun terganggu karena Portugis mengedepankan perdagangan monopoli. Maka dari itu, ketika Malaka jatuh di tangan Portugis, Demak pun bersiap untuk menginvasi Portugis di tanah Malaka. Sultan Demak Mahmud Syah yang mengungsi ke Bintan mengirimkan surat permintaan bantuan kepada Kesultanan Demak untuk membantu perjuangan dan perlawanan merebut kembali Kesultanan Malaka yang sudah jatuh ke tangan Portugis. Untuk itulah Raden Fatah mengirimkan Adipati Unus dalam agresi militernya ke Malaka. Namun penyerangan yang pertama tersebut gagal, kawan-kawan semuanya. Ya, Demak kalah oleh Portugis. Selain karena faktor jarak yang jauh, perlengkapan dan kekuatan antara Demak dan Portugis ini pun tidak seimbang. Di samping itu, kerajaan-kerajaan yang berada di tanah Jawa tidak mendukung perjuangan Demak dalam menggempur Malaka yang sudah jatuh di tangan Portugis.
Kegagalan itu memaksa Adipati Unus untuk kembali ke Demak dan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Namun, ternyata ada suksesi kepemerintahan di Kesultanan Demak, kawan-kawan. Ya, Raden Fatah pun wafat. Dan ditunjuklah Adipati Unus sebagai pengganti dari Raden Fatah. Ya, Adipati Unus pun naik menjadi Sultan Demak, kawan-kawan semuanya. Lalu setelah menjadi Sultan Demak, Adipati Unus merancang serangan kedua. Tahun 1521, Demak pun kembali melancarkan serangan ke Malaka. Dan Adipati Unus kembali menjadi panglima perang dalam misi itu. Hanya saja di ekspansi kedua ini Adipati Unus harus gugur di medan laga. Lalu terjadilah pergolakan pergantian suksesi di kerajaan Demak. Dan disinilah awal mula cerita saga kelabunya kerajaan Demak itu dimulai. Gugurnya Adipati Unus di pertempuran atau di ekspansi Demak ke Malaka itu menyebabkan kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Demak. Dan disinilah antara Sultan Trenggono atau Pangeran Trenggono dan Pangeran Surowiyoto yang lebih dikenal oleh masyarakat itu adalah Raden Kikin atau Pangeran Sekar Seto ing Lepen berebut kekuasaan. Raden Kikin merasa dirinya yang layak meneruskan Kesultanan Demak karena dia adalah putra tertua dari Raden Fatah. Namun Pangeran Trenggono atau Raden Trenggono itu menolaknya, kawan-kawan semuanya. Terjadilah perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak antara Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin melawan Sultan Trenggono, atau belum jadi sultan ya, Pangeran Trenggono. Tibalah saatnya terjadi peristiwa yang berdarah. Menurut kisah, selepas sholat Jumat dengan menggendong sang putra terkasih yaitu Aryo Cipang, Raden Kikin pun dibunuh oleh anak dari Pangeran Trenggono yaitu Raden Bagus Mukmin atau nanti kelak disebut Sunan Prawoto. Dan jasad dari Raden Kikin ini ditemukan di bantaran kali, kawan-kawan semuanya. Makanya dari itu gelar dari Raden Kikin atau Pangeran Surowiyoto adalah Pangeran Sekar Seto ing Lepen. Lalu Arya Cipang yang pada saat itu digendong oleh bapaknya, oleh Raden Kikin ini pun terhanyut di sungai itu dan temangsang di sebuah dahan. Lalu ditemukan oleh masyarakat dan diantarkan ke Sunan Kudus. Makanya dari itu Arya Cipang diberikan gelar baru oleh Sunan Kudus yaitu Aryo Penangsang. Gugurnya Raden Kikin atau Pangeran Surowiyoto ini mengakibatkan dendam yang membara di Trah, Kadipaten Cipang, kawan-kawan. Ya, gugurnya cucu terbaik dari Adipati Lasem ini membuat kerajaan atau Kadipaten Cipang ini tidak terima, tapi mereka pun harus bersabar menunggu sampai sang penerus pewaris Kadipaten Cipang itu beranjak dewasa. Pangeran Trenggono pun naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Demak. Patih Mataun yang pada saat itu mengurusi segala macam kepemerintahan di Kadipaten Cipang menyiapkan pasukan-pasukan terbaiknya, pasukan elit, melatih dan menggembleng pasukan elit yang nantinya akan digunakan untuk merebut kembali tahta Kesultanan Demak. Pasukan elit ini bernama Soreng Pati, kawan-kawan. Soreng Pati itu diambil nama yaitu Suro ing Pati atau berani mati, pasukan berani mati. Mereka digembleng oleh Patih Mataun dan dibekali oleh ilmu kanuragan dan kesaktian yang pilih tanding. Ciri-ciri dari pasukan elit ini adalah berpakaian hitam dan kumis yang tebal. Ya, seperti gambaran dari Pak Sakirah lah gitu ya. Soreng Pati ini ada banyak divisi, nanti akan kita bahas divisinya apa saja sih sebenarnya tugas-tugas dari Soreng Pati ini. Dan yang paling terkenal itu adalah Soreng Pati Rungkat. Ya, Soreng Pati Rungkat nanti akan kita kisahkan di kedepannya.
Lalu tibalah saatnya ketika Sang Arya Cipang atau Arya Penangsang ini dirasa mampu untuk menjalankan Kadipaten Cipang. Sultan Trenggono pun mengangkat Arya Penangsang menjadi penguasa Kadipaten Cipang yang sah, kawan-kawan semuanya. Di samping itu ada sedikit perasaan bersalah karena dia naik tahta dengan menyingkirkan kakaknya, yaitu Raden Kikin, yang mana Raden Kikin ini adalah ayah dari Arya Penangsang. Selama menjalankan kepemerintahannya di Kadipaten Cipang, Arya Penangsang banyak sekali mendapatkan masukan dan infiltrasi politik dari Patih Mentawon dan juga Sunan Kudus. Tentu saja mereka pada saat itu tetap setia pada Kesultanan Demak atau pada Sultan Trenggono itu dengan maksud dan berbagai macam tujuan. Menunggu momen yang tepat untuk merebut kembali tahta Kesultanan Demak. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Lalu bagaimana juga tentang konflik politik antar keluarga Kesultanan Demak ini? Yang jelas akan tambah seru dan lebih menarik, kawan-kawan. Untuk itu tetap saja pantau di channel Sejarah dan Misteri. Dan mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada informasi yang menarik, informasi yang valid tentang kejadian dan sejarah Kadipaten Cipang. Juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, kawan-kawan. Biar ketika ada episode baru, kalian nomor 1 yang mengikuti kisahnya. Itu yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.